Aduh itu ketan baru mateng, kolak duren enaknya bukan main, siapa yang nggak doyan duren? Darahnya di sebelah saya, baunya Masya Allah. Dan semua ibu pengajian ke sana. Tapi saya sendiri pergi ke tempat lain. Itu kita bersyukur kalau kita bisa memenangkan itu. Saya menderita diabetes sejak tahun 1986 ketika saya melahirkan bayi dengan berat 4,5 kilogram yang disebut giant baby. Nah, jadi sudah 33 tahun menjadi penyandang diabetes. Karena saya dokter juga, jadi mungkin rasa khawatirnya lebih besar daripada orang-orang biasa yang taunya diabetes begini begitu. Lah saya kan langsung terbayang apa yang akan menjadi komplikasinya. Yang paling merusak orang diabetes adalah kontrol diri terhadap makan. Satu, mereka tuh sering merasa lapar, ya kan? Sering merasa lapar, sementara diet pada diabetes memang 5 kali, 3 kali makan besar, pagi, siang, malam, dan 2 kali selingan. Akibatnya apa? Kalau makanan itu ada-ada terus, dia nggak pernah lapar banget. Karena kalau dia lapar banget, dia makan banyak, gulanya jadi tinggi banget. Itu artinya mesti punya kemauan dan kontrol diri yang kuat. Nah misalnya kita, ya saya tadi pergi ke pengajian, siang-siang, aduh itu ketan baru mateng, kolak duren enaknya bukan main, siapa yang nggak doyan duren? Darahnya di sebelah saya, baunya Masya Allah. Dan semua ibu pengajian ke sana. Tapi saya sendiri pergi ke tempat lain. Itu kita bersyukur kalau kita bisa memenangkan itu. Kan orang diabetes maunya kan gulanya nggak tinggi. Dan itu hanya saya bisa dapatkan kalau saya puasa. Saya minum obat pun kadang-kadang cuma mengatur-mengatur begitu. Tapi kalau saya puasa, gula saya memuaskan. Sama saya memang mengurangi banget nasi. Saya pakai Havermut. Moto dari pengobatan diabetes adalah DKOE. Itu selalu kalau senam kita mulai dengan DKOE. Apa itu? Diet, kontrol, olahraga, dan edukasi. Jadi orang diabetes harus menjalankan itu. Dietnya jadi artinya kan sudah dikasih tahu. Ada jumlah, jarak, dan jenis. Terus kontrol, kita harus rajin mengecek gula darah kita. Semua rata-rata udah punya alat sendiri kan. Nah olahraga lah itu yang cukup kuat karena kan dengan kadar gula yang tinggi di darah itu mau dikemanain kan. Jadi dengan kita olahraga maka gula itu akan terpakai. Dan edukasi, ya itu penting sekali karena kalau kita main sembarangan aja kan ada update tuh pengobatan diabetes, tentang diet diabetes itu kan update terus. Nah jadi edukasi itu harus juga diikuti. Senam diabetes ini dirancang oleh para pakar penyakit dalam, diperuntukkan terutama untuk penyandang diabetes, tapi bagi yang sehat untuk mencegah. Jadi tujuan senam diabetes ini salah satunya mengendalikan gula darah. Persadia itu memang namanya Persatuan Diabetes Indonesia. Kita mengutamakan tentang senam-senam diabetes. Itu sebenarnya untuk penderita-penderita diabetes supaya tidak mendapat komplikasi, supaya nggak jadi bertambah berat diabetesnya. Tapi yang nggak diabetes juga ikut aja, karena itu dengan dia olahraga yang teratur begitu kan mereka juga yang udah ada bakat diabetes mungkin menjadi nggak diabetes, apalagi yang memang nggak bakat diabetes. Jadi dia ikut olahraganya dengan begitu aliran darah lancar, metabolisme badan juga lancar dan tentunya menjadi sehat. Pada para diabetesi yang satu, kita jangan putus asa. Dan saya rasa yang terpenting yang nggak kepikirkan orang, yang walaupun orang bilang itu bukan obat, adalah berdoa. Jadi saya tuh banyak selalu memohon kepada Allah ya untuk saya diberi kesehatan, kekuatan tuh macam-macam, kekuatan untuk nggak ngambil makanan yang enak-enak itu, ya, kekuatan saya untuk mau olahraga terus, senam terus,
Dan kekuatan kita juga untuk kadang-kadang saya puasa. Jadi kita udah tahu di mana momen-momen yang gula itu akan naik. Nah, itu coba kita lawan. Saya hanya satu motonya, usahakan hilangkan stres. Karena stres itu meninggikan gula darah. Jadi kita bergaul yang banyak, bersilaturahmi dengan sesama itu menimbulkan kebahagiaan. Jadi kita bersemangat terus, dan kita yang terpenting kalau untuk saya adalah olahraga, olahraga, olahraga.